tugas mata kuliah dari dosen pengampu Ibu Isa Susilawati. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Yuyu selaku guru dari TK RA Al-Arham. Oke, baik Bu. Di sini saya akan bertanya tentang apa tantangan terbesar yang pernah Ibu hadapi dalam pekerjaan ini, bagaimana cara Ibu mengatasinya? Ya, terima kasih ya. Selaku pendidik dari usia dini, di sini tantangan yang setiap hari kita menghadapi anak-anak itu mengolah rasa untuk belajar sabar, menghadapi karakteristik anak-anak itu sendiri, yang mana di usia dini ini perlu ekstra sabar dalam menyampaikan berbagai macam informasi terkait apapun yang bisa diterima oleh anak-anak, karena secara logika anak ya yang mudah menerima informasi dari gurunya itu dominan itu lebih menerima saran ataupun pesan dari gurunya ketimbang jika dibandingkan dengan ibu bapaknya di rumah. Jadi ketika menghadapi anak-anak di sekolah, yang menjadi tantangan itu mungkin cara kita menghadapi, mengolah rasa supaya kita bisa dengan sabar sehingga anak itu bisa menerima kita dengan cinta. Itu. Baik Bu, pertanyaan kedua, apa harapan dan pesan Ibu untuk generasi muda nih agar mau melanjutkan atau menghargai profesi sebagai guru ini nih? Oke, untuk anak-anak muda ya harapannya mungkin untuk lebih bisa menghargai waktu dan manfaatkan sebaik-baiknya, karena pada zaman sekarang terkadang kita cuek dengan hal terpenting, bahwa kita hal dasar dalam kehidupan itu pendidikan yang mesti menjadi prioritas utama. Dan untuk regenerasi muda mungkin sebagai regenerasi juga untuk masa depan, mudah-mudahan bisa berproses dengan baik, belajar bahwa dengan pendidikan insya Allah masa depan akan lebih bisa tertata. Dan Ibu mungkin selaku yang senioritas mengajak kepada regenerasi muda untuk tetap berkarya dan menghargai waktu yang dimiliki saat ini. Ada satu jargon yang harus Ibu berikan kepada daerah ini. Jadi untuk generasi muda terus berkarya agar jiwa tetap Di sini saya akan mewawancarai salah satu profesi yang ada di kampung saya. Di sini saya sudah bertemu dengan salah satu profesi yang akan saya wawancarai, yaitu profesi sebagai guru yang baik. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Susilawati. Di sini saya memenuhi tugas, salah satu tugas mata kuliah. Langsung saja di sini saya mau mewawancarai. Oleh karena itu boleh Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama saya Sardi. Nama saya di Cikarang. Oke, langsung saja ya Pak kepada pertanyaan. Di sini yang pertanyaan yang pertama itu, apa yang membuat Bapak memilih profesi sebagai guru dan bagaimana awal mula Bapak menekuninya sampai sekarang? Ya, memilih profesi sebagai guru ya, itu karena emang kalau misalkan diceritakan dari awal, itu salah satu cita-cita saya waktu zaman sekolah atau misalnya duduk di sekolah dasar atau GMI. Itu termasuk salah satu cita-cita tujuan dan yang saya cita-citakan, itu salah satunya. Dan sekarang alhamdulillah sudah kesampaian gitu ya.
istilahnya udah bekerja sebagai istilahnya seorang guru. Dan selanjutnya untuk istilahnya awal mulanya masuk profesi sebagai guru itu ya karena emang istilahnya apa namanya ini profesi ini istilahnya kita ikut serta dalam mencerdaskan anak bangsa juga, dan juga istilahnya sebisa mungkin kita membantu gitu kan, membantu istilahnya meningkatkan meningkatkan istilahnya apa tuh? Bukan meningkatkan, iya meningkatkan dan istilahnya menambah wawasan dan pengetahuan terutama di lingkungan. Jadi bagaimana kegiatan atau rutinitas Bapak setiap hari dalam menjalankan pekerjaannya? Iya, sangat kalau kegiatannya itu sesuai dengan yang jelas. Kegiatan ini menurut saya pribadi gitu, mengajar itu ya istilahnya berprofesi sebagai guru itu kan kita mengajar sambil belajar gitu ya, jadi menyenangkan. Kenapa Bapak merasa pekerjaan ini penting bagi masyarakat di kampung? Iya, penting karena kita istilahnya kan bilang tadi ya, karena kenapa dianggap penting? Karena memang ini kita artiannya membantu masyarakat dan juga mengabdi kepada masyarakat untuk mencerdaskan anak-anak yang ada di lingkungan ini, maksudnya ruang lingkup istilahnya kampung. Apa tantangan terbesar yang pernah Bapak hadapi dalam pekerjaan ini dan bagaimana cara Bapak mengatasinya? Kalau tantangannya, emang semua tantangan pasti ada. Tantangannya itu yang jelas karena kita istilahnya berhadapannya kan dengan anak kecil ya. Yang jelas tantangannya itu kita bagaimana harus bisa mengatasi bagaimana si anak ini supaya istilahnya mau yang tadinya otomatis jelas begini. Ketika si anak-anak yang istilahnya belum sekolah karena emang di sini kan MI gitu kan masih dasar. Jadi kita tantangannya itu harus sebisa mungkin semampu mungkin untuk mengenalkan anak-anak ini kepada pendidikan. Istilahnya kita sebisa mungkin merangkul si anak-anak ini, membujuk si anak-anak ini supaya bisa mengerti, bisa memahami apa yang kita ajarkan, istilahnya memahami kegiatan di sekolah. Apa harapan dan pesan Bapak untuk generasi muda agar mau melanjutkan atau memperbaiki profesi ini di kampung? Ya, untuk harapannya semoga anak-anak di lingkungan kampung saya bisa lebih mengenal pendidikan lagi, bisa mengenal pendidikan dan istilahnya bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi, bukan hanya istilahnya sebagai guru ajar kan, tapi sebisa mungkin ketika misalkan si anak-anak itu sudah berpendidikan tinggi, bukan hanya sekedar istilahnya profesi yang lain misalnya ya, jadi termasuk profesi guru pun itu tetap harus dikejar karena itu sangat berguna untuk masyarakat, terutama untuk lingkungan. Udah itu aja mungkin. Cukup ya, saya cuma menanyakan seputar itu. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada Bapak yang sudah berkenan untuk diwawancara. Karena itu, saya assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iyum Putri dan di samping saya ada Ibu Puni yang akan saya wawancarai tentang profesi berdagangnya. Nah, langsung saja saya izin bertanya kepada Ibu. Langsung saja ke pertanyaan saya, apa yang membuat Ibu memilih profesi berdagang dan bagaimana awal Ibu merintis berdagang sampai sekarang? Awalnya kan banyak anak-anak, terus kepingin berjualan. Ibu coba berjualan, berintis dari awal. Pertama-tama berjualan bakso, terus setelah bakso sambil warungan kecil-kecilan. Lama-kelamaan makin maju demi mencukupi untuk sehari-hari anak jajan gitu. Jadi dari awal merintisnya dari jualan bakso. Ya, Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara Ibu menjalankan aktivitas setiap hari dan dalam pekerjaan berdagang ini? ibu dari pagi nyampe duhur berjualan di sekolah, habis duhur nyampe malam melayani warung yang di rumah untuk menambah-nambah hasil dari sekolah. Dan Ibu mempunyai 2 tempat. Terus dari tempat pertama Ibu buka jam berapa dan sampai tutup sampai jam berapa? Buka jam 5, tutup jam 12. Pulang ke rumah jam 1, tutup lagi malam. Jadi sehari malam ya? Ya, Oke, terima kasih. Mengapa Ibu merasa penting pekerjaan berdagang ini di lingkungan masyarakat dan di kampung-kampung? karena semua masyarakat membutuhkan sembako. Sembako itu sangatlah penting untuk ibu rumah tangga dan mencukupi anak-anaknya. Ibu di sini seperti jualan minyak gitu ya? Ya, Lanjut, apa tantangan terbesar Ibu dalam pekerjaan berdagang ini dan bagaimana solusinya Ibu untuk mengatasinya? tantangan berjualan biasanya diawali dengan saingan semakin sulit, semakin banyak, semakin harga-harga semakin mahal, kita nggak bisa menseimbangi harga sama yang lain. Jadi masalahnya dari persaingan. Ya, Ada lagi Bu masalah-masalah lain gitu? enggak, cuma gitu aja. Apa harapan Ibu untuk anak-anak generasi muda agar bisa melanjutkan profesi berdagang ini dan bisa menghargainya? Harapan ibu untuk generasi muda yang melanjutkan berjualan atau berdagang, mudah-mudahan ada penerusnya dan tambah sukses, dan jadilah bersaing yang sehat agar usahanya berkah. Baik, terima kasih Ibu untuk jawaban-jawaban Ibu yang telah Ibu beri. Terima kasih untuk waktunya. Mungkin hanya itu yang bisa saya wawancarai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama.